60 lalu kemudian diikat dengan nama tahun. Tidak, itu hidup kita itu Pak, hidup kita. Oleh karena itu ada peringatan-peringatan. 40 tahun itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu disebut sebagai gerbang peringatan. Jadi kita yang sudah masuk 40 itu sudah masuk ke dalam melewati satu gerbang, namanya gerbang peringatan. 40 tahun. Coba kita buka surah Al-Ahqaf. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan usia 40 tahun itu ada hal-hal yang harus difokuskan. Di antaranya itu adalah banyak bersyukur, Pak. Banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh. Banyak bersyukur. Kenapa? Karena rata-rata kita umur 40 tahun itu sudah punya istri. Betul Pak ya? 40 tahun itu sudah punya istri. Kalau ada yang belum itu perlu dibantu, dicarikan. Rata-rata 40 tahun sudah punya anak. Saya umur 40 tahun itu sudah punya 4 anak. 40 tahun sudah punya 4 anak. Rata-rata sudah punya pekerjaan. Rata-rata sudah punya pekerjaan, ada penghasilan, ada tempat tinggal, meskipun mungkin masih ngontrak. Tapi semua itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Banyak-banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Satu. Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua. Berterima kasih kepada orang tua. Yang ketiga, memperbaiki atau mensolihkan anak keturunan. Usahakan untuk mensolihkan anak keturunan. Itu 40 tahun. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan begini. Di umur 40 tahun itu, kalau ibarat pengemudi, kita sudah harus belajar untuk memadukan antara rem kaki dengan rem tangan untuk menghentikan maksiat. Jadi jangan maksiat itu ditabrak sembarang saja. Sudah harus pakai rem, sudah harus ada rem. Kenapa? Yang pertama, kita sudah punya anak. Ini anak ini selalu kita doakan, Allahumma aslih li fi zurriyati, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata. Kita doakan keluarga kita soleh, anak kita soleh. Tapi doa kita itu tidak akan diterima kalau kita masih maksiat. Yakin itu. Jadi maksiat yang kita lakukan itu menghalangi manfaat doa untuk anak keturunan kita. Yang pertama. Yang kedua, rata-rata ketika kita berumur 40 tahun, ini rata-rata saja, tidak semuanya. Rata-rata itu sudah ada orang tua kita yang meninggal. Rata-rata. Ketika kita umur 40 tahun itu rata, apakah itu bapak kita atau apakah itu ibu kita, sudah ada yang meninggal. Nah, makanya di sini juga penting untuk ngerem maksiat 40 tahun itu. Kenapa? Karena kita mau mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal ini. Sementara maksiat itu akan menghalangi cahaya doa. Makanya diperingatkan itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perhatikan, untuk saudara-saudara yang sudah berumur 40 tahun ke atas, kita sudah masuk pada gerbang peringatan. Gerbang peringatan itu ada 5 fokus kita. Yang pertama, banyak bersyukur, kurangi keluhan. Cari yang ada, jangan stres karena yang tidak ada. Mulai memanage, Pak. Karena di usia ini kita rentang kena penyakit fisik yang sumbernya itu dari pikiran. Itu umur 40 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, berterima kasih kepada orang tua, apakah masih dalam keadaan masih hidup atau sudah wafat. Yang ketiga adalah beramal solih, wa an a'mala solihan tardah. Kita beramal solih ini, Pak, kalau waktu masih muda-muda itu kadang-kadang kita ini ikut nimbrung.
cari amal ini, cari amal itu, tapi motifnya itu masih dunia. Ya, motifnya itu masih pertemanan, motifnya itu masih tidak enak sama orang, motifnya itu karena kita ingin dianggap solid, ya, menjaga solidaritas. Motifnya itu masih motif dunia. Tapi di umur 40 tahun ke atas, Pak, wa an a'mala sholihan tardha, cari amal soleh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita sudah umur 40-50 ke atas, kok kita lihat teman-teman ini yang seumuran ini masih suka mabar, masih suka mabar, masih suka mabar, masih suka main game online, apa dan sebagainya. Maka kita harus berpikir, Pak, karena bagaimanapun keselamatan di akhirat itu jauh lebih penting dibandingkan teman-teman. Ya. Ini satu, ini fokus kita. Umur 50 tahun itu disebut sebagai gerbang kewaspadaan. Kita sudah harus betul-betul waspada di situ, Pak. Perhatikan, di umur 40 tahun, kalau kita punya banyak grup WhatsApp, ya, di umur 50 tahun ini, Pak, ada grup WhatsApp teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Maka perhatikan, hampir setiap bulan itu ada yang tumbang. Hampir setiap bulan ada berita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang. Teman-teman kita ini satu persatu sudah. Perhatikan, di umur 50 itu adalah kita sudah harus betul-betul waspada. Apa yang kita fokuskan kepada 5 hal tadi itu, akan tetapi lebih intens lagi. Nah, ini gambaran umum saja saya berikan. Nah, yang paling fatal itu di umur 60. Kalau kita sudah 60 tahun, sudah kena ayat, sudah kena hadis. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Wahai hamba-hambaku yang umurnya 60 tahun ke atas, apakah yang 60 tahun itu belum cukup untuk berpikir? Kamu itu perlu tambahan berapa tahun lagi? Masa 60 tahun itu kamu belum sadar-sadar juga sih? Ya. Apa belum cukup itu? Wajah wa qad ja'akum nazir, padahal peringatan ini sudah banyak yang datang. Perhatikan kulitmu yang mulai keriput, pandangan matamu yang mulai kabur, gigimu yang sudah sakit-sakitan, jalanmu yang sudah yang sudah rentah, lututmu yang sudah sakit-sakitan, uban sudah putih bertabur, teman-temanmu, kerabatmu sudah banyak. Apa itu belum cukup untuk kamu berpikir? Kenapa ayat ini ditujukan kepada yang umur 60 tahun? Para ulama kita mengatakan begini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'zarallahu ilamri'in a'zarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta sittina sanah. Allah itu masih memberi uzur. Allah itu masih menerima alasan bagi seorang hamba yang ia panjangkan umurnya sampai 60 tahun. 60 tahun itu, Pak, Allah sudah tidak terima alasan. 40 sholat kita itu belum konsisten. 40 sampai 50 mungkin sholat kita ini masih kadang-kadang subuhnya ini masih dikerjakan di waktu duha umpama dan lain sebagainya. Itu kalau kita bertobat, Allah masih menerima itu, masih memberikan uzur. Ya Allah, saya kesal, oke lah. Tapi kalau sudah 60 tahun, Nabi SAW sabdakan bahwa a'zarallah, Allah sudah tidak menerima alasan lagi bagi seseorang yang dipanjangkan sampai 60 tahun umurnya. Sudah tidak ada uzur, Pak. Nah, ini makanya ayat tadi itu para ulama kita katakan bahwa yang disinggung oleh Allah di situ, apakah umur kalian itu belum cukup? Itu adalah 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena di usia seperti itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menerima lagi alasan bagi kita ketika kita melalaikan kewajiban, ketika kita melakukan maksiat. Sudah tidak ada alasan lagi. Allah tidak terima.
Nah, inilah pentingnya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini mungkin saya anggap sebagai mukaddimah daripada tema kita. Akan ada beberapa hal yang akan kita dalami dalam tema ini. Yang pertama tentu saja adalah bagaimana kita menata diri sebelum berpulang. Ya, kita menata hidup kita sebelum mati ini. Ya, menata diri sebelum kita berpulang. Kemudian yang kedua nanti akan kita jelaskan juga. Jadi bagaimana kita menghilangkan katakanlah ketakutan alami yang muncul terhadap kematian. Karena kalau kita sini sudah umur 50 ke atas ini, kita jalan kemana-mana ini seakan-akan di belakang ini ada bayangan yang selalu mengikuti, tapi kita tidak tahu sembunyi di mana. Dan kita juga tidak tahu ini harus mau bikin apa begitu. Kita tahu ini teman saya mati, tetangga saya mati, dan saya yakin bahwa saya juga ini pasti akan mati, tapi saya mau bikin apa ini kita bingung. Nah, ini semua akan kita bicarakan. Bagaimana kita mengusahakan husnul khotimah, bagaimana kita menceraikan yang namanya su'ul khotimah dan lain sebagainya. Dan termasuk yang paling penting nanti ada namanya fikih lansia. Bagaimana kalau kita sudah tua atau kita di rumah ini punya orang tua, kadang-kadang itu karena satu uzur yang sebenarnya belum termasuk uzur yang menyebabkan seseorang itu bisa diringankan ibadahnya, kita lalu kemudian abai, ya sudahlah ini kan juga sudah tua, padahal sebenarnya ada caranya. Ya, ada caranya. Bagaimana supaya orang tua kita ini yang sudah uzur masih sholat? Bagaimana kalau dia tidak bisa puasa? Bagaimana dengan wasiatnya? Nah, bagaimana kalau sakit? Bagaimana menjelang disiapkan ketika katakanlah kematian ini datang mendekat, menghampiri? Ini semua ada fikihnya. Dan ini akan kita bicarakan setiap selesai sholat asar. Mudah-mudahan prolog atau mukaddimah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.